Selamat pagi adik-adik, apa kabar? Pasti semuanya sehat-sehat, semuanya dalam keadaan baik kan? Puji Tuhan. Ya, pada pagi hari ini kita bertemu lagi untuk beribadah bersama di hari Minggu yang indah ini. Kenapa indah? Karena kita sudah boleh bangun pagi, kita diberikan nafas yang baru, kita mendapatkan berkat baru pada pagi hari ini. Oleh sebab itu, mari kita bersyukur bersama dengan kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam ibadah pada minggu pagi ini. Oke, seperti biasa sebelum kita memulai ibadah kita, sebelum kita masuk dalam lagu pembukaan, mari Kak Anes mau ajak adik-adik semua untuk mempersiapkan hati, mempersiapkan pikiran, supaya kita bisa fokus kepada Tuhan. Ya, sebelum kita mulai, mari kita bersaat teduh sejenak. Mari kita berdoa. Adik-adik, mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita lipat tangan, kita mau memulai ibadah kita. Kita sama-sama tundukkan kepala untuk membuka ibadah kita dengan doa pembukaan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur karena berkat-Mu, karena pertolongan Tuhan sudah boleh menolong kami menerima nafas hidup yang baru. Kami boleh bangun pagi dengan selamat, dengan sehat, tidak kurang suatu apapun. Tuhan, pada saat ini kami mau beribadah. Tuhan yang tolong pimpin dengan Roh Kudus ibadah kami dari awal sampai akhirnya, dan Tuhan juga memberkati kami, memberkati hati kami Tuhan, agar kami boleh dapat mengerti, memahami firman Tuhan, dan juga kami boleh dengan penuh sukacita menaikkan setiap lagu-lagu pujian untuk menyenangkan nama Tuhan. Inilah doa kami ya Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mazmur pasal 38 ayat 1-5. Doa pada waktu sakit. Mazmur Daud pada waktu mempersembahkan korban peringatan. Tuhan, janganlah menghukum aku dalam geram-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan murka-Mu, sebab anak panah-Mu menembus aku. Tangan-Mu telah turun menimpa aku. Tidak ada yang sehat pada dagingku oleh karena amarah-Mu. Tidak ada yang selamat pada tulang-tulangku oleh karena dosaku. Sebab kesalahanku telah menimpa kepalaku, semuanya seperti beban berat yang menjadi terlalu berat bagiku.
Selamat pagi adik-adik semua. Bagaimana kabar adik-adik semua? Tania berharap adik-adik semua selalu dalam keadaan sukacita. Apakah adik-adik semua sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini? Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan Yesus senantiasa menjaga dan melindungi kami. Pada saat ini kami ingin membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang senantiasa membimbing kami agar kami dapat mengerti dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang sebelum kita mendengarkan cerita Tuhan, kita akan membaca Alkitab terlebih dahulu. Mari siapkan Alkitab adik-adik dan kita buka dari Matius pasal 20 ayat 1 sampai dengan 16. Tania akan membacakannya untuk adik-adik semua dan adik-adik semua boleh mengikut dari rumah. Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam tuan itu berkata kepada mandurnya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarlah upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Sangkanya akan mendapat lebih banyak, tapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sejenak sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikannya Aku mau memberikan orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik, tadi mau tanya sesuatu nih sama adik-adik. Adik-adik, siapa di sini yang suka membantu papa dan mama? Pasti adik-adik senang kan membantu papa dan mama? Contohnya adik-adik membantu papa mencuci mobil, atau adik-adik membantu mama memasak di dapur. Nah, setelah membantu papa dan mama, apakah adik-adik akan minta upah? "Mama, papa, mana upahku? Aku kan sudah membantu papa dan mama." Tidak boleh ya adik-adik. Kenapa? Karena kita membantu papa dan mama bukan untuk mendapatkan upah, tapi karena kita sayang sama papa dan mama kita. Makanya kita mau membantu papa dan mama. Nah, di dalam cerita Alkitab adik-adik, murid-murid Tuhan Yesus pernah menanyakan upah loh kepada Tuhan Yesus. Mereka bertanya kepada Tuhan Yesus, "Apa upah kami mengikut Engkau?"
Lalu Tuhan Yesus pun menjawab murid-murid dengan memberikan sebuah perumpamaan tentang si pemilik kebun anggur dan para pekerjanya. Yang kita baca tadi loh adik-adik, dari Matius pasal 20 ayat 1 sampai 16. Bagaimana kisahnya? Yuk kita lihat kisahnya. Jadi, pagi-pagi benar, si pemilik anggur pergi mencari pekerja untuk bekerja di kebun anggurnya. Lalu kemudian ia mendapatkan pekerja-pekerja. Ia bersepakat dengan para pekerja untuk membayar mereka 1 dinar 1 hari. Akhirnya, para pekerja pun pergi ke kebun anggur si pemilik. Dan mereka bekerja di sana untuk memetik buah anggur. Lalu, pada pukul 9, 12, 3, dan pukul 5 sore, si pemilik anggur pun keluar dan melakukan hal yang sama. Dia pun mendapati ada orang-orang yang menganggur di pasar. Lalu ia menyuruh mereka untuk pergi ke kebunnya dan bekerja di sana. Dan si pemilik kebun akan memberi upah kepada mereka. Mereka pun pergi dan mereka pun bekerja di kebun si pemilik anggur. Setelah malam hari tiba, si pemilik kebun ingin membayar upah mereka. Maka dipanggillah mereka untuk datang mengambil upah. Nah, para pekerja yang masuk paling terakhir sudah datang. Mereka pun mendapat upah 1 dinar. Kemudian datanglah para pekerja yang terdahulu, yang bekerja dari siang hari, yang bekerja sepanjang hari. Mereka menyangka bahwa mereka akan mendapatkan upah lebih banyak. Sayangnya, mereka pun diberikan upah yang sama, yaitu 1 dinar sehari. Lalu, proteslah pekerja-pekerja ini kepada pemilik anggur. Kenapa kami diberikan upah yang sama dengan para pekerja sebelumnya? Bukankah kami ini bekerja lebih berat dari mereka? Kami bekerja sepanjang hari, dan kami harus menahan terik matahari. Kemudian, si pemilik anggur tidak suka dengan pekerja ini. Lalu si pemilik anggur pun berkata, "Aku tidak bersikap tidak adil terhadap kalian. Bukankah kita sudah sepakat bahwa aku akan membayar kalian 1 dinar sehari? Mengapa kalian harus marah? Apakah kalian merasa iri karena aku murah hati?" Demikian kata si pemilik kebun. Nah, adik-adik, pernah nggak kalian merasa iri di pekerja-pekerja ini? Iri. Apa itu iri hati? Apakah adik-adik tahu iri hati itu apa? Iri hati itu adalah perasaan kesal ketika kita melihat orang lain lebih dari kita. Misalnya, kita melihat teman kita memiliki nilai yang lebih bagus dari kita. Kita menjadi marah dan kesal. Kenapa dia sih yang dapat nilai bagus? Harusnya kan aku kan lebih pintar dari dia. Atau misalnya ketika kamu melihat kakak mendapatkan hadiah yang lebih besar dan lebih bagus dari kamu. Kamu pun merasa iri. Kok kakak dapat hadiahnya lebih bagus dari aku? Harusnya aku yang dapat nilainya, harusnya aku yang dapat hadiah lebih bagus. Lebih baik. Nah, perasaan-perasaan seperti itu
Itulah yang disebut iri hati adik-adik. Dan Nadia mau kasih tahu nih adik-adik, bahwa Tuhan Yesus itu tidak suka dengan anak-anak yang iri hati. Kenapa? Karena Tuhan Yesus mau mengajarkan kita bahwa semua yang kita miliki itu adalah kemurahan hati Tuhan Yesus. Kalau adik-adik punya sesuatu yang lebih bagus, lebih baik, itu karena Tuhan mengasihi adik-adik, Tuhan memberkati adik-adik. Itu semua karena kemurahan hati Tuhan. Jadi adik-adik tidak boleh sombong. Begitu juga kalau orang lain lebih baik dari adik-adik, maka adik-adik juga tidak perlu iri hati. Karena itu semua juga kemurahan hati Tuhan. Karena Tuhan yang kasih. Jadi Tuhan mau ajarkan kita untuk menjadi anak-anak yang murah hati ya. Nah, sekarang kita mau bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah mengasihi kita dengan berkat-berkat yang Ia berikan. Dengan kemurahan hati Tuhan. Kita mau bilang ini sama Tuhan Yesus. Ikutin ya, doanya kami ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas kemurahan hati-Mu. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, kami mengucap syukur karena Tuhan sudah memberkati sampai saat ini. Tuhan, dalam rangkaian doa syafaat ini kami rindu untuk menaikkan doa kami bagi bangsa dan negara ini Tuhan. Ya Bapa, Tuhan yang tolong pulihkan bangsa kami dari pandemi COVID-19 yang masih menjadi permasalahan terbesar di negeri kami ini Tuhan. Kami mengucap syukur sudah boleh ada vaksin yang disediakan oleh pemerintah bagi seluruh masyarakat. Biarlah Tuhan juga yang memberkati dan mau
menolong agar melalui vaksin itu pandemi ini boleh dapat berakhir dan kami boleh beraktivitas seperti biasa. Tuhan juga yang memberkati pemerintahan yang tertinggi sampai terendah, memberkati Bapak Presiden beserta seluruh jajarannya. Engkau memberkati setiap orang-orang yang terlibat di pemerintahan agar mereka boleh dapat menjalankan tugas mereka dengan baik dan boleh dapat menjadi berkat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi gereja-gereja di seluruh muka bumi. Tuhan juga mau memberkati untuk penyebaran firman Tuhan. Biarlah semakin banyak orang yang mengenal Tuhan, semakin banyak orang yang mempermuliakan nama Tuhan. Terlebih lagi Tuhan, kami mau berdoa bagi gereja kami, GPIB Karis. Engkau mau memberkati seluruh pelayanan yang ada di GPIB Karis, meskipun sebagian masih dilakukan secara online Tuhan, tapi kami percaya berkat Tuhan, kuasa Tuhan tetap memberkati seluruh warga jemaat dalam melaksanakan ibadah-ibadah secara online Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang terus memberkati kami, iman percaya kami, agar kami boleh dapat terus selalu percaya dan yakin bahwa Tuhan menyertai dan Tuhan pasti menolong kami. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk orang-orang sakit, orang-orang tua ya Bapa. Biarlah Tuhan yang memberkati orang-orang tua dalam masa tua mereka ya Bapa. Kau memberkati orang-orang yang sakit, memberikan mereka kesembuhan Tuhan. Kau juga memberkati bagi anak-anak yatim, anak-anak yang kekurangan. Tuhan yang mau tolong mereka ya Bapa. Kau menjadi penolong dalam kehidupan mereka. Kau mencukupkan segala kebutuhan mereka ya Bapa. Terima kasih ya Bapak, inilah doa kami ya Bapak yang jauh dari sempurna. Tapi biarlah ya Bapak, kami mau alaskan doa kami ini sesuai dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ajarku menjawabmu seperti Samuel. Tuhan kau bersabdalah, hamba-Mu mendengar. Apa juga titahmu, kan ku turut segera. Ku sampaikan firman-Mu seperti Samuel. Adik-adik semua, sekarang tiba waktunya kita untuk menutup ibadah kita. Nah, mari kita tutup ibadah kita dengan doa bersama. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kalau hari ini Tuhan kembali mengingatkan kami untuk menjadi anak-anak yang senantiasa murah hati seperti Tuhan Yesus. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak yang senantiasa mensyukuri apapun yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, yang tidak perlu iri dengan orang lain. Dan kami juga senantiasa menjadi anak yang rendah hati dan tidak perlu sombong dengan apa yang Tuhan berikan kepada kami. Karena kami tahu semua itu adalah kemurahan hati Tuhan. Di akhir doa kami ya Tuhan, kami mau berdoa biarlah Tuhan yang senantiasa menjaga diri kami setiap hari dan dalam menghadapi hari-hari kami di seminggu ke depan ya Tuhan, agar segala sesuatu yang kami lakukan boleh seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan yang senantiasa juga memberikan kami kesehatan dan kekuatan, terutama bagi kami semua, adik-adik ya Tuhan, yang masih belajar dari rumah masing-masing.
Dan Tuhan juga memberkati papa dan mama kami agar kami sekeluarga juga senantiasa dalam keadaan sehat dan di dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, dan hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa